Ibu nggak pernah membacakan akte di hadapan saya, ibu nggak pernah menghadirkan saksi dari pihak ibu, tapi ibu bisa mengeluarkan ini, ibu hebat. Pembuat akte itu wajib menghadap, itu syarat mutlak ya. Makanya ini yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa itu terbit padahal Ibu Marcella tidak pernah menghadap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Serambi Adi Warman. Serambi Adi Warman merupakan vlog official Adi Warman. Melalui penelusuran hukum akan membahas permasalahan yang sedang hangat terjadi di masyarakat. Vlog ini bertujuan menghadirkan permasalahan keadilan untuk semua dari sudut pandang hukum. Dan pada tema kali ini, Serambi Adi Warman akan membahas mengenai notaris di pusaran kasus duta toilet Lady Marcella. Sampai akhirnya saya dibujuk rayu, ayo kapan nih kita buat eskrokon rekening bersama, dana sudah saya mau gelontorkan nih, kan kayak gitu. Akhirnya apa Mbak Lady jaminan eskrokon tersebut, karena kan kita belum ada perjanjian notaris kayak gitu. Saya juga belum tahu ternyata menggunakan atas nama PT MCP itu saya masih belum tahu gitu. Jadi belakangan inilah saya baru tahu dan saya jadi belajar, ini pelajaran mahal buat saya sih. Selain tadi SPK, ada lagi tindak pidana yang menggunakan perusahaannya untuk meminjam uang. Bisa digunakan nama PT untuk pinjam uang, pasti menggunakan legalitas akte kuasa direksi. Untuk menjam uang ke fintech atau ke perbankan, pihak bank itu pada umumnya minta kuasa diberikan dalam bentuk akte otentik. Akte otentik itu yang membuat siapa? Notaris. Oknum notaris terlibat. Jadi ini dibuat sedemikian rupa supaya itu bisa digunakan untuk melakukan peminjaman uang, tapi yang punya PT-nya tidak tahu dan lain sebagainya. Tanpa kesepakatan tidak mungkin. Artinya dua-duanya harus tahu. Kalau salah satu tidak tahu, nah berarti di situ ada proses penipuan di situ. Kalau tidak dihadapan notaris, berarti notaris yang berbohong. Kalau notaris yang berbohong, pertanyaan saya, apa layak jadi notaris? Ya, pusaran notaris pada kasus duta toilet Lady Marcella merupakan lanjutan dari episode sebelumnya, yaitu terkait dengan ada apa dengan duta toilet Indonesia dengan terkait dengan SPK bodong bansos Pemprov DKI Jakarta. Dan kali ini di Serambi Adi Warman juga sudah hadir narasumber kita yang pertama yang akan menceritakan lebih detail lagi, lebih dalam lagi terkait kasus yang menimpa dirinya. Sudah ada Ibu Lady Marcella. Apa kabar? Selamat malam Ibu Lady Marcella. Selamat malam. Selamat malam ya. Pada saat tayangan yang diambil ini malam ya. Oke, dan Ibu Lady ini merupakan duta toilet Indonesia dan juga sekaligus penyanyi, artis, pengusaha muda. Saat ini menjabat sebagai Direktur PT Marcella Cahaya Permata atau PT MCP. Dan berikut adalah narasumber kami yang kedua. Ya, beliau adalah seorang praktisi ahli hukum yang saat ini menjabat Sekretaris Dewan Penasihat DPR Peradi dan juga tim ahli Dewan Pertimbangan Presiden Republik Indonesia. Beliau juga mengajar pada program PKPA di berbagai universitas, yaitu selamat datang Bapak Adi Warman. Selamat datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Mas Bedu sehat? Saya sakit, Pak. Sakit apa tuh? Sakit hati ngeliat Bu Lady. Enggak, ikut menderita gitu ya. Ikut berempati terhadap kasus yang menimpa Ibu Lady, Pak. Sakit kalau ada, kalau sesama muslim kan kalau ada yang disakiti kita merasa ikut disakiti juga, Pak. Ikut artinya berempati lah. Sakitnya di mana? Sakitnya tuh di sini di dalam. Enggak. Nah, ini bagaimana Bu Lady? Kita kelanjutan yang kemarin Bu Lady ya. Terkait dengan adanya SPK bodong pada program bansos dari Pemprov DKI Jakarta. Nah, ternyata di dalam kasus ini ada juga
turut campur ya, mau nggak mau ya, terlibat dalam kasus ini, yaitu adalah notaris. Nah, makanya ada pusaran notaris, ada notaris di pusaran kasus Duta Toilet Indonesia Lady Marcella. Nah, ini bisa diceritakan bagaimana bisa timbulnya, kalau tadi kita lihat ya, ada akte kuasa direktur yang diterbitkan oleh notaris, padahal sesungguhnya Ibu Lady Marcella tidak pernah menghadap terhadap notaris tersebut. Itu bisa diceritakan gimana kejadiannya itu, Bu? Ya, jadi memang betul saya tidak pernah sama sekali menghadap kepada notaris ataupun ketemu ataupun kenal gitu ya dengan notaris tersebut. Jadi Makan bareng juga belum pernah makan bareng? belum pernah Mas Oh iya, Bedu. berarti sama sekali belum pernah ketemu ya? Belum pernah ketemu, belum pernah tahu kantornya di mana, terus wujudnya seperti apa gitu ya, belum pernah, karena dari awal para pelaku kan memang meminta jaminan saya yang BPKB untuk membuka rekening bersama escrow account gitu ya, dan akhirnya para pelaku ini ceritanya membuat draft kuasa direksi lah gitu ya, yang pernah dikirimkan kepada saya tanggal 16 September gitu, jam 12.59 siang. Nah, terus akhirnya saya koreksi itu di jam 13.32 siang juga. Jadi mereka japri saya gitu ya, seorang pelaku itu japri saya, terus saya forward kepada grup gitu ya, agar bisa disaksikan kepada teman-teman yang pada saat itu para pelaku terlibat gitu. Nah, terus saya koreksi di mana saya meminta disesuaikan dengan substansi saya, terus juga memang ya maksudnya ya memang untuk membuka rekening bersama gitu, bunyinya itu memang kurang lebihnya seperti itu ya, membuka escrow account rekening bersama atas nama saya selaku pemberi kuasa, dan penerima kuasanya ada berinisial JS dan S seperti itu. Dan sampai akhirnya ya adalah draft-draft yang saya masih koreksi seperti itu. Akhirnya saya nggak tahu gitu kalau memang mereka tiba-tiba ada kesepakatan apa dengan notaris gitu kan, karena saya pikir di mana akte tersebut itu sah ya ketika saya ketemu notaris, berhadapan dengan notaris, dibacakan dengan notaris, terus notaris membacakan di mana aktenya bunyinya itu gimana, setuju nggak para kedua belah pihak gitu kan ya, karena ini bukan main-main gitu kan kerjasamanya. Tapi ya sampai tanggal 17 Desember 2020 yang isi aktenya itu kan 16 September 2020 ya, itu saya belum pernah menghadap sama notaris. Tiba-tiba 17 Desember 2020 saya diminta ada perpanjangan kontrak gitu dari pihak ketiga gitu kan. Terus saya kaget, kok bisa mereka menggunakan awalnya saya nggak tahu tuh ternyata akte kuasa direksi tanggal 16 September yang memang belum saya sama sekali sahkan gitu ya di hadapan notaris segala macam mereka gunakan. Akhirnya saya tanya gitu kan, ini perpanjangan kontrak jatuh tempo apa seperti itu. Akhirnya di situ saya tahu, tapi saya masih belum ngeh kalau dia masih menggunakan akte kuasa direksi, saya belum tahu gitu Mas Bedu. Sampai akhirnya saya dikasih draft-draft yang mereka lakukan gitu menggunakan akte kudir itu, mencairkan uang besar sekali, yang saya akhirnya shock banget, sadis banget mereka gitu kan, yang awalnya mereka bilang mendesak saya lah gitu kan, Mbak ini kita memproses mempercepat proses gitu ya, Mbak ini kita mau mempercepat proses gitu kan, cepetan tanda tangan. Terus saya pernah diajak ketemu di tanggal 21 September itu di salah satu kafe, itu pun udah malam sekali gitu ya. Terus di situ pun nggak ada notaris, nggak ada yang terlibat pada saat draft itu kan. Saya memberi kuasa kepada JS dan S pada saat itu. Itu tuh nggak ada sama sekali orang-orang itu gitu. Jadi dia langsung menyodorkan gitu ya, udah gitu remang-remang kan, maksudnya namanya kafe jam 21.57 kan udah malam, yang dimana Mbak ini draft yang kemarin kamu koreksi buat escrow account, besok kita buka escrow account karena duit kita udah standby nih, kalau nggak kita akan alihkan ke ke proyek yang lain seperti itu. Sampai akhirnya saya nggak sempet disuruh baca atau apa segala macam ya. Saya pikir dia nggak mungkin jahat sama saya gitu kan. Karena dipikir yang akan dicairkan salah satu duit dari mereka juga gitu kan. Iya, saya taunya kan itu memang uang pribadinya mereka. Sekarang gini sih Mas Bedu, kalau memang mereka dari awal gitu ya bicara gitu, Mbak kita mau gunain perusahaan kamu nih, mau pinjem ke pihak ketiga atau apa, buat apa sih saya kerja sama dengan mereka gitu, kalau mereka udah jujur dari awal gitu kan Mas Bedu. Toh nggak usah mereka, saya juga kan langsung direkturnya, saya juga akte perusahaan atas nama saya sendiri, mayoritas perusahaan tersebut 99% saham saya gitu kan, terus SPK tersebut atas nama PT.
KTP. Terus buat apa mereka gitu loh. Jadi saya sadis banget sih kok para wanita nggak punya hati nurani banget gitu kan. Sama saya, mereka berarti sudah merencanakan dari awal gitu kan. Mereka berarti yang ending mereka gunakan itu isinya pun berbeda dengan yang mereka sodorkan gitu Mas Bedu. Jadi yang dimana pemberi kuasa saya itu waktu pada saat itu JS sama S, yang akhirnya JS sama L gitu kan, ASL CS gitu. Yang saya jujur sih sampai detik ini saya nggak pernah ngeliat hard copy-nya akte tersebut gitu kan, sampai tanggal 24 Mei 2021 yang dimana isinya itu tanggal 16 September 2020, terus tanggal 24 Mei 2021 itu jangkanya sangat panjang sekali. Saya baru injek ke kantor notaris gitu Mas Bedu, saya mau ketemu sama notarisnya, gara-gara produknya notaris tersebut saya jadi kayak apa ya, maksudnya jadi saya sebenarnya juga nggak tahu lah kenapa saya bisa ketemu cobaan seperti ini gitu. Berarti kan. Akta kuasa yang diterbitkan oleh notaris tersebut, oleh oknum notaris ini, bisa dibilang notaris YS ya, itu sudah sempat digunakan atau disalahpergunakan? Udah, jadi ternyata tanpa sepengetahuan saya mereka meminta akte perusahaan saya segala macam melalui WA ya pada saat itu buat minjem dana yang tidak pernah ada omongan sama sekali gitu. Jadi dari awal mereka selalu bicara itu dana pribadinya gitu kan, terus 80 miliar sudah standby di bawah bantal. Makanya saya mau menyerahkan jaminan BPKB saya juga gitu kan Mas Bedu, karena dia selalu mendesak kita membuka escrow account segala macam, dan isi draftnya pun memang saya bisa bacakan kurang lebihnya. Draft surat akte kuasa ya? Iya, jadi di sini membuka rekening bersama atas nama Lady Marcella, JS, SPN pada bank-bank baik pemerintah ataupun swasta gitu, melakukan pengurusan dan pengelolaan rekening tersebut termasuk transaksi yang dilakukan melalui rekening menyimpan dan uang. Dan di sini Ibu Lady tidak pernah menghadap dan tidak pernah dibacakan oleh notaris? Tidak pernah sama sekali gitu. Jadi saya tidak tahu yang dimana mereka selalu bilang ini draft gitu. Yang saya ingat memang 21 September saya pernah didesak gitu kan, segera gitu, karena pihak tim legal kami mau pulang ke Surabaya, kalau enggak nanti dana yang udah mau kita kasih semuanya itu gelontorin. Selalu itu dengan ancaman-ancaman seperti itu ya? Intimidasi. Ancaman seperti itu sih Mas. Baik. Kita ke Pak Adi. Pak Adi, kok bisa ya notaris menerbitkan produk hukum, ya istilahnya ini kan produk hukum juga jatuhnya Pak ya, karena harus ada pasal-pasal yang disepakati, harus ada draft-draft yang disetujui gitu kan, tanpa ada pihak-pihak yang bersangkutan atau berkepentingan gitu dalam produk ini. Itu gimana Pak? Sudut pandang melihat ini Pak? Kayak gini Mas Bedu ya, setelah saya mendengarkan apa yang disampaikan oleh Mbak Lady, tadi juga kita nonton episode yang sebelumnya, ini titik poinnya adalah kuasa. Ya, surat kuasa. Bicara tentang surat kuasa, suka tidak suka, kita harus baca ya di dalam buku ketiga tentang perikatan, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Ya, di situ ada pasal 1792. Ya, itu pemberian kuasa. Pemberian kuasa ini apa sih, gitu kan? Itu persetujuan ya. Seseorang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu atas nama orang yang diberi kuasa. Seperti tadi, Bu Lady itu memberikan kuasa ke seseorang atas nama Bu Lady sebagai direktur utama untuk melakukan sebuah kegiatan. Ya. Dengan modal akte kuasa tadi. Nah, ini kita bicara tentang kuasa. Di pasal berikutnya, ya, pasal 1793, itu kuasa itu bisa dibuat di bawah tangan dan bisa dibuat akte. Ya, akte notaris, akte otentik. Sebenarnya apa sih akte otentik itu? Ya, ini kan hebat nih. Kuasa dibuat dalam bentuk akte otentik. Ya. Nah, akte otentik itu apa? Kan pertanyaan kita seperti itu. Akte otentik apa sih Pak? Gitu kan. Akte otentik itu berdasarkan pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata itu sangat jelas ya. Akte yang dibuat
formatnya atau bentuknya sesuai dengan undang-undang di hadapan ya pejabat umum, di hadapan pejabat umum atau pejabat yang berwenang. Jadi ada persyaratan di situ. Di hadapan pejabat umum, pejabat berwenang. Dalam konteks ini siapa pejabat umum itu? Notaris. Ya, kita lihat Undang-Undang 30 tahun 2004 ayat pasal 1 di situ jelas. Undang-undang tadi sudah direvisi, diperbarui dengan Undang-Undang nomor 2 tahun 2014. Yaitu pejabat umumnya adalah notaris. Akte yang demikian apabila betul berhadapan dengan notaris, akte itu kuasa itu terbit, maka akte itu dianggap sah. Sampai ada pembatalan. Tapi Pak, nyatanya ini Bu Ledi nggak pernah berhadapan dengan notaris, itu faktanya Pak, bagaimana? Kan begitu pertanyaannya. Betul. Akte demikian yang tidak memenuhi persyaratan undang-undang, ya, pasal, tadi saya katakan 1868 tadi, itu batal demi hukum. Bukan dapat dibatalkan. Jadi konsekuensi dapat dibatalkan dengan batal demi hukum beda. Kalau batal demi hukum, akte itu dianggap sama sekali tidak pernah ada. Transaksi orang tadi melakukan peminjaman uang kemana-mana, itu semua rusak, semua hancur. Karena akte itu dianggap tidak pernah ada. Karena tidak memenuhi persyaratan dalam pembuatan akte. Ya, itu jelas sekali. Tapi kalau akte itu dapat dibatalkan, itu harus diajukan ke pengadilan, nanti dibatalkan oleh pengadilan. Ini bisa juga nanti batal demi hukumnya dinyatakan oleh pengadilan. Tapi berlakunya apa? Berlakunya itu bahwa akte itu tidak dianggap tidak pernah ada. Nah, jadi dalam konteks ini memang ya, saya lihat persoalan ini pusaran ada notaris di pusaran kasusnya Mbak Ledi ini sesungguhnya kata kunci dari 2 peristiwa pidana, bahkan 3 atau 4 peristiwa pidana. Mungkin kalau tidak ada akte kuasa ini, ya, tidak akan bisa transaksi dengan pihak lain untuk minjam uang atas nama PT Ibu Marcella itu. Tidak mungkin bisa terjadi. Nah, pertanyaan timbul lagi sederhana, Pak, kok ini pihak bank atau perusahaan perbankan lah atau perusahaan yang peminjam gitu kan, kok enggak cross check dulu kembali? Nggak pernah konfirmasi. Nggak pernah konfirmasi. Kenapa begitu? Karena kuasanya dibuat dalam bentuk akte. Yang itu sudah akte otentik ya. Otentik sudah sah ya. Ya, jadi tidak perlu lagi, tidak ada beban secara hukum untuk bertanya kepada pemberi kuasa. Terkecuali akte itu dibuat di bawah tangan. Ya, jadi akte kuasanya dibuat di bawah tangan, tidak dibuat dengan notaris atau otentik. Nah, kalau dibuat di bawah tangan, itu perusahaan tadi, perbankan tadi akan cross check. Misalkan Mbak Ledi, Ibu Ledi ini sebagai direktur utama, terus mau berurusan dengan bank, tolong bukakan atau rekening, pokok cairin dana dan sebagainya. Kasih kuasa ke stafnya. Itu pihak perbankan pasti telepon. Karena kuasa yang dibuat adalah di bawah tangan. Nah, kalau kuasanya dibuat tadi dengan akte notaris, perbankan tidak ada kewajiban untuk ngecek itu, dianggap itu sudah sah. Nah, ini jujur aja, sangat memprihatinkan kasus yang melibatkan notaris, ini udah berkali-kali ya. Ini notaris ini saya ingatkan ya kepada teman-teman notaris, tolonglah mawas diri, ya, tolonglah jati dirinya, marwahnya dijaga, dan sumpah profesinya. Ya, kita baru-baru juga dengar ada notaris yang ditangkap di Polda Metro karena kasus yang mirip-mirip, melibatkan artis juga. Ya, jadi yang namanya notaris kalau buat akte, jangan sekali-sekali, saya ingatkan, jangan sekali-sekali orang tadi tidak menghadap. Pembuat akte itu wajib menghadap. Itu syarat mutlak ya. Makanya ini yang jadi pertanyaan, kenapa kok bisa itu terbit padahal Ibu Marcella tidak pernah menghadap tuh, itu akibatnya akan pertama merugikan orang lain tentunya. Yang kedua akan kena sanksi hukum. Selain sanksi administrasi tentunya akan kena sanksi hukum. Nah, kita lihat apa upaya Mbak Ledi selanjutnya, apakah sudah dilaporkan ke majelis pengawas daerah atau bagaimana, atau udah dilaporkan ke polisi.
atau bagaimana ini yang begini tidak bisa dibiarkan, ya, tidak bisa biarkan. Kasihan profesi notaris yang terhormat, yang baik gitu kan, tiba-tiba oleh oknum-oknum seperti ini. Saya nggak habis pikir ada seorang notaris yang nekat membuat sebuah akte tanpa berhadapan dengan si pembuat akte tadi. Ini luar biasa. Pasti nanti alasannya pembelaan diri macam-macam. Tapi ini saya minta kepada ini ya, atau kementerian juga, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, bisa menertibkan oknum-oknum notaris yang seperti ini ya. Izinnya dicabut atau apa gitu. Oh ya, pasti ada tindakan-tindakan ya. Yang jelas pidana pasti itu. Berarti artinya yang dilakukan oleh oknum notaris YS ini terhadap penerbitan produk akta kuasa ini jelas itu adalah pelanggaran dan tindak pidana gitu Pak. Ya, sepanjang yang bersangkutan yang dirugikan melaporkan. Ya. Ada gak yang dirugikan? Terus mau melaporkan gak? Nah, kalau nanti melaporkan ini Mas Bedu, misalkan melaporkannya hanya ke majelis pengawas daerah, itu tidak berpengaruh terhadap aktenya. Dia hanya berpengaruh kepada perilaku daripada si notarisnya, kode etiknya, sanksinya kepada orang ya, orang dalam hal ini profesi notarisnya, individu notarisnya, aktenya tetap aja. Nah, kalau untuk aktenya ini untuk dinyatakan batal demi hukum, dibawa ke pengadilan. Dibawa ke pengadilan oleh Bu Ledi. Nah, kalau ini merugikan karena di situ ada keterangan palsu, ada macam-macam di situ, dilaporkan ke polisi. Ya, supaya ini ada efek jerah. Teman-teman notaris tidak sembarangan melakukan hal-hal seperti ini. Ini maaf ngomong ya, saya selalu menegaskan, ini rohnya loh. Roh dalam sebuah akte, orang menghadap. Makanya di dalam akte itu ada kalimat yang sangat jelas, menghadap pada saya notaris bla 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 bla, menghadap. Karena persyaratan mutlak untuk membuat sebuah akte otentik, menghadap. Ya, selain ada format sesuai dengan undang-undang. Kalau nggak menghadap, itu kembali sebenarnya akte di bawah tangan, kembali kepada pasal 1869. Itu KUA Perdata, itu kembali bawah tangan. Gitu loh. Oke, baik. Kalau Bu Ledi sendiri nih, apa yang sudah dilakukan untuk menggugurkan, istilahnya membatalkan atau memperjuangkan ini, kok bisa muncul akte kuasa yang dibuat tanpa sepengetahuan Ibu Ledi? Apa yang sudah Ibu Ledi lakukan? Pertama, tanggal 24 Mei 2021 saya datang ke kantor notaris, terus saya langsung ketemu stafnya. Pada saat itu notaris lagi di luar kota gitu ya. Terus saya ketemu stafnya dengan inisial MA dan Mbak T gitu ya. Ada 2 orang, terus saya bicara, Mbak, saya Lady Marcella, saya PT MCP gitu ya, saya mau meminta melihat minota akta gitu kan. Terus yang dimana kata stafnya bilang waktu itu sudah kita gosen gitu Mas Bedu. Makanya saya sedih banget, aku bilang, Mbak kamu via gosen, saya bilang gitu kan. Terus notarisnya kemana? Iya ibu lagi di luar kota, seperti itu kan. Terus saya bicara, mana bukti gosennya? Terus saya dikasih lihat, dan itu tragis, maksudnya sadis banget. Tanggal 17 September 2021 ternyata sudah ada sign dari notaris yang dimana dia ngasih minota sama akte salinan gitu ya, by gosen doang gitu Mas Bedu. Terus penerimanya sendiri para pelaku yang saya sedang laporkan gitu kan. Jadi saya bilang, hah kamu by gosen? Terus jadi semua berkas-berkas hard copy yang resmi seperti itu kamu kasih ke tangan orang, saya bilang gitu. Kamu nggak konfirmasi ke saya, Bu, maaf deh, ibu bisa telepon ke langsung ibu YS gitu ya. Ya udah saya disambungkan, terus saya tanya, Bu, saya Lady Marcella, waktu itu kapan saya pernah menghadap ke ibu, kapan saya pernah ketemu ibu, sampai detik ini 24 Mei 2021 saya nggak pernah sama sekali ketemu ibu, saya bilang gitu kan. Terus notaris tersebut bicara, waktu itu ada yang telepon saya pakai handphonenya SPN gitu kan ya, para pelaku yang saya sedang laporkan juga. Terus iya, tapi kok memang ya suaranya beda waktu yang Lady nelfon ke saya sama yang sekarang, katanya gitu kan. Jadi telepon itu dianggap sebagai telah menghadap mungkin ya? Ya mungkin dengan alasan mereka apapun itu saya nggak tahu. Terus saya bicara, berarti ibu percaya aja dengan ibu nggak ketemu saya gitu kan. Ya pada saat itu saya dibilang katanya hanya formalitas mengeluarkan ini.
Ibu bilang hanya formalitas, Bu. Ini saya mendapatkan surat perpanjangan kontrak dari salah satu pihak ketiga gitu kan, yang saya nggak tahu ternyata digunakan, digunakan buat merugikan saya, dan ini potensi buat saya tsunami banget, Bu. Aku bilang gitu kan. Ibu bisa bilang formalitas, Ibu keterlaluan, saya bicara seperti itu. Terus notaris bicara, ya karena saya kenal dengan salah satu pelapor kita, jadi notaris kenal dengan salah satu keluarganya yang terima draft ini gitu. Saya bilang, ibu tega ya, saya bilang gitu. Ibu cuman karena kenal dengan keluarganya, terus ibu bisa mengorbankan orang lain, dan ini bukan uang kecil, Bu. Saya bilang seperti itu ya, Mas Bedu. Terus akhirnya waktu itu juga selaku komisaris MCP by phone juga gitu. Saya langsung ibu parah banget gitu kan. Akhirnya notaris bicara, Mbak jangan telepon di kantor saya deh, nanti kita ketemu di luar, seperti itu. Mbak catat nomor saya. Akhirnya saya dapat nomor notaris itu pertama kali 24 Mei 2021 saya bicara. Jadi ibu ada yang telepon atas nama saya pakai handphone inisial SPN gitu, terlapor yang saya sedang proses gitu kan. Aku bilang, ibu keterlaluan karena produk ibu, saya jadi babak belur. Tapi ya udah, nanti kita lihat aja proses hukum yang berjalan, saya bicara seperti itu. Berarti itu adalah pertama kali Ibu Lady menghadap notaris ya? Betul, untuk menyelesaikan kasus ini? Betul, tanggal 24 Mei 2021 pertama kali saya injek kantornya, pertama kali saya dengar suaranya gitu kan, pertama kali saya ngelihat stafnya ini, maksudnya stafnya notaris tersebut gitu kan. Saya bicara, ibu nggak pernah membacakan akte di hadapan saya, ibu nggak pernah menghadirkan saksi dari pihak ibu, tapi ibu bisa mengeluarkan ini, ibu hebat, saya bicara seperti itu. Sampai akhirnya tanggal 26 Mei saya ada WA sama notaris minta dibatalkan segala macam. Saya bicara sudah terlanjur, produk yang ibu keluarkan sudah merugikan saya, nama perusahaan, nama baik saya juga, terus kerugian materi saya banyak sekali gitu kan karena produk dia. Dan saya bicara lagi kepada kuasa hukum saya seperti itu. Saya bicara, kalau saya tahu dari awal mereka mau pinjem gitu ya, bukan mereka tipu-tipu saya dengan katanya dana pribadi yang udah standby di bawah bantal, terus mereka memfigurkan salah seorang ada yang gitu ya, maksudnya kok sosok wanita ini nggak punya hati nurani sih kepada saya gitu kan. Terus seolah-olah semuanya mereka kan ini 7 orang ya, saya 1, dan nggak mungkin kan 1 tuh ibarat kata melawan 7 kalau nggak 7 yang meyakinkan saya gitu kan dengan perannya masing-masing. Saya akhirnya ya sempat janggal, tapi saya ngelihat, saya sempat mempelajari dulu gitu kan draft tersebut, saya sempat merevisi, saya sempat minta merubah menjadi surat perjanjian kerjasama aja gitu kan, karena saya nggak kenal dalam salah satu yang jadi saya pemberi kuasa, penerima kuasanya salah satu orang inisial J, saya belum pernah ketemu, saya belum pernah kenal. Di situ tanda tanya besar buat saya. Saya bicara, saya mau ketemu yang namanya Pak ini siapa, terus dia bicara di WAG group gitu, ini adalah tim legal yang kami gaji seperti itu. Terus pokoknya mereka memfigurkan seolah-olah mereka bosi lah seperti itu, Mas Bedu. Terus akhirnya tanggal 26 Mei saya WA sama notaris, terus saya sempat melaporkan ke MKD gitu ya. Terus tanggal 5 Oktober saya dipanggil, terus saya menghadap kepada MPD gitu. MPD Majelis Majelis Pengawas Daerah di Tangerang. Saya menghadap, itu sadis banget gitu, Mas Bedu. Jadi pada saat saya datang, saya hanya berdua ya sama kuasa hukum saya sudah di hadapan majelis pengawas daerah itu. Kuasa hukum saya diusir, maaf yang tidak berhubungan dalam pelapor dan terlapor, silakan keluar karena kita mau mengadakan sidang tertutup. Terus saya bicara, Bu, maksudnya? Iya, jadi nggak ada orang selain ibu. Terus saya bicara, Bu, saya ini pelapor, saya bicara seperti itu. Terus saya ini disaksikan dengan kuasa hukum saya hanya berdua di ruangan ini. Sedangkan kan si notaris ini dengan komplotannya gitu kan. Mereka ini siapa? Yang terlapor juga hanya 1 orang. Kenapa mereka membawa komplotan ini lagi? Yang dimana ini semua orangnya mereka. Karena saya tahu di situ saya nggak mungkin ada yang berpihak ke saya, karena itu semua sepertinya sudah berpihak kepada mereka. Ya udah, saya pada saat itu notaris YS ada di situ juga? Ada, dan itu pertama kali 5 Oktober 2021 saya bertatap muka sama dia, saya ngelihat,
oh ini notarisnya gitu, tapi dia dengan komplotannya dia kan yang pada saat itu di Gosen dia kasih, terus katanya dia kenal dengan keluarganya yang penerima Gosen itu gitu ya Mas Bedu. Terus saya bicara kalau memang nggak boleh kuasa hukum saya, mana peraturannya, ada regulasinya yang memang nggak boleh didampingi segala macam. Saya bilang ibu saya ini korban, saya bicara seperti itu, mereka mengkondisikan ini orang mereka semua yang nggak mungkin berpihak pada saya bilang gitu, saya nggak akan ikut sidang ini, saya bicara gitu. Karena ya kuasa hukum saya disuruh keluar, akhirnya saya bilang saya akan keluar dengan kuasa hukum saya, bukan kuasa hukum saya yang keluar sendiri. Ya udah saya tinggalkan tempat itu karena sudah nggak mungkin berpihak pada saya gitu Mas Bedu. Tadi ini tindakan yang Ibu Lady ambil nih apakah sudah tepat atau seperti apa yang harus dilakukan sebenarnya oleh Ibu Lady? Ini MPD ya, Majelis Pengawas Daerah Notaris, ini perlu dikasih tanda petik pencerahan hukum. Harus diperhatikan juga nih Pak Ya, MPD ini. kenapa? Si advokat tadi yang mendampingi Ibu Lady seharusnya laporkan itu MKD karena menghalang-halangi tugas advokat. Ya, itu nggak boleh. Kalau perlu dituntut perbuatan melawan hukum. Ya, itu jujur ya, di dalam Undang-Undang 18 tahun 2003 tentang advokat jelas sekali siapa saja yang menghalang-halangi tugas advokat itu bertentangan dengan undang-undang bisa dituntut. Nah, harusnya advokat ibu, kuasa hukum ibu melakukan hal tadi. Ya, bisa dilaporkan pidana, digugat ke pengadilan sebagai perbuatan melawan hukum, ya, melanggar pasal 1365 Kontrak Mati Gedat. Harus dikasih, kalau enggak nanti profesi advokat itu dilecehkan setiap orang, bisa ngusir-ngusir profesi advokat. Padahal itu dalam tugasnya ya Pak, yang Iya. dilindungi oleh undang-undang ya Pak ya? Iya, saya nanti juga akan bicara dengan DPN Pradi untuk kasih surat kepada ini Ikatan Notaris Indonesia. Kebetulan DPN Pradi juga ada MOU dengan ini untuk kasih tahu bahwa tidak boleh menghalang-halangi tugas advokat, tugas pengacara dalam hal pembelaan seperti itu. Ini presiden buruk ya buat profesi advokat. Ya saya berharap advokat di Indonesia coba bersatulah, pertanyakan dengan ini. Atau tuntut itu MPD, nggak usah takut. Ya, saya akan marah dengar kayak begini. Ada profesi advokat dihalang-halangi dalam menjalankan tugasnya. Saya ada bukti foto-foto itu, pada saat itu saya foto semuanya, terus mereka marah ngejar saya gitu. Bu, ibu kan artis ya, saya mau foto ibu juga. Saya bilang, ibu mau ngapain, saya terserah, karena apa yang tindakan ibu lakukan itu saya nggak wajar, saya bilang gitu. Saya seorang diri, saya suruh ngomong siapa saksi saya, sedangkan mereka komplotannya ini semua orang mereka, nggak mungkin berpihak kepada saya pamit, saya bicara seperti itu, saya langsung pamit pada saat itu. Saya sedih banget gitu Mas Bedu, maksud saya di mana sih perasaan hati nurani mereka? Saya seorang diri, selalu saya dijahatin gitu kan sama mereka gitu, sampai saya melaporkan notaris sendiri, sampai mereka pun ikut-ikutan gitu, sampai ini orang mau ngapain sih gitu kan. Saya juga bingung sama mereka semua, sesadis ini memperlakukan saya gitu ya, yang dimana saya kalau tahu mereka menggunakan akte perusahaan saya untuk melakukan pinjaman kepada pihak ketiga dengan menggunakan kudir yang saya dijebak gitu ya, yang dimana draftnya untuk rekening bersama gitu ternyata isinya tuh berbeda. Buat apa sih adanya mereka gitu? Kenapa nggak saya langsung kepada bank tersebut gitu kan? Kalau saya tahu, apa mungkin saya mau kerja sama mereka? Kan nggak mungkin gitu Mas. Makanya saya bilang sadis Tuhan, saya cuman ya maksudnya apa ya, banyakin sholat lah gitu. Mungkin memang ini ujian pelajaran mahal buat saya, dan hanya saya aja lah yang merasakan, dan masyarakat luas semoga nggak jadi korban seperti ini, dan pelajaran mahal buat pengusaha muda juga ya, karena mungkin ketidaktahuan saya dalam peminjaman bank segala macam, apalagi saya juga tidak terlibat sama sekali, kok bisa gitu kan, due diligence-nya seperti apa gitu, sedangkan nggak pernah ketemu saya. Terus ya saya apa ya, minta perlindungan hukumnya yang seadil-adilnya. Saya nggak minta pembelaan sama sekali, itu aja sih. Oke. Setelah kejadian di MPD, apakah ada kelanjutan lagi untuk Bu Lady memintai pertanggungjawaban terhadap notaris YS ini?
Saya bicara hanya kepada penyidik ya, saya karena sedang melaporkan mereka dan kawan-kawan termasuk notaris juga gitu. Jadi memang kan 4 orang itu sudah komplotan gitu ya. Jadi saya melaporkan notarisnya juga dan orang semua yang memang dari awal menipu saya ya, saya tertipu gitu untuk katanya dana pribadi yang udah dibawa bantal, terus juga sampai saya menyerahkan jaminan dengan bujuk rayu mereka untuk buat eskrokon dan isinya draft kuasa direksi juga itu membuat rekening bersama gitu. Jadi dari awal sampai endingnya kan memang mereka yang mengatur, mereka yang mendesak saya, mereka intimidasi, mereka mengancam segala macam sampai akhirnya saya mau tanda tangan kan saya nggak sempet baca, saya nggak tahu kalau untuk peminjaman bank gitu. Kalau saya tahu saya nggak mungkin sentuh itu gitu Mas Bedu. Artinya terlapor kini bertambah ya, termasuk dengan notaris, Iya. oknum notaris tersebut ya, Pak. Dari awal memang kita melaporkannya pasalnya pasal notaris semua sih gitu karena saya tahu belakangan itu kan memang bulan Mei ya saya laporkannya 22 Mei 2021 sih. Iya. Pak Adi kok bisa ya, maksudnya notaris berani melakukan hal yang memang dia jelas dengan alasan formalitas. Apakah dalam setiap membuat sebuah produk ini, apakah ketika ada kata formalitas adalah formalitas saja, itu diperbolehkan atau tidak sih Pak Adi sebenarnya? Apalagi by gosen gitu kan, Tidak Pak. boleh ya. Ini kalau menurut saya mungkin ya ada degradasi moral karena persaingan sesama notaris, karena sulitnya cari Klien. klien ya yang menyebabkan hal-hal seperti itu ditabrak Oh, ya. Nah, ini harusnya tidak boleh begitu. Harusnya biar sesama biskota tanda petik ya, tapi pakem hukumnya tetap harus dijaga. Apalagi tadi saya dengar ya MPD itu bilang kepada advokat bahwa ini regulasinya tidak boleh didampingi advokat. berani-berani bilang regulasi padahal Regulasinya itu apa? Iya, katanya Kalau karena toh sudah ada regulasi, itu regulasinya bertentangan dengan undang-undang. Ya, itu nggak bisa seperti itu. Nah, terus khusus untuk kasus ini, saya menyarankan kepada Bu Lady melalui pengacaranya, laporkan notarisnya secara khusus. Ya, pidana gugat secara perdata. Terus batalkan. Kalau tadi notarisnya menyatakan udah mengakui, saya batalkan. Batalkan. Kan batal demi hukum. Artinya apa batal demi hukum? Tadi saya udah katakan bahwa akte itu sama sekali dianggap dari awal tidak pernah ada. Berarti kan menguntungkan Bu Lady. Jadi akte itu tidak pernah ada. Jadi apa transaksi mereka dengan pihak luar itu tanggung jawab dia. Kalau itu tidak dibatalkan atau tidak batal demi hukum tapi tidak dibatalkan, itu artinya apa? Dia berbuat, pelaku berbuat untuk dan atas nama Bu Lady dan PT-nya. Iya. Ya, memang secara awam mengatakan, Pak, saya notarisnya udah bersedia membatalkan, tapi saya nggak mau karena pelaksanaan kegiatannya sudah selesai. Orang awam seperti itu. Tapi kalau dari kacamata hukum, batalkan, karena itu memang batal demi hukum. Ya, supaya perbuatan itu tidak menimpa, tidak dalam pertanggungjawaban, ya, atau tidak keseret-seret lah. Yaitu saya sarankan, minta apakah Pak nanti udah dibatalkan terus tindak pidananya hilang dari notaris tadi atau tindakan pelanggaran administrasinya atau pelanggaran kode etiknya hilang? Tidak hilang. Itu tetap akan ada tuntutan ya Pak ya? Iya, tetap itu Pelanggaran yang tetap dilakukan. ada. Ya, jadi penyelesaian itu menguntungkan Ibu Lady, tapi pidana yang dilakukan tetap dipidana, tapi mengurangi hukuman. Ada etikat baik dia untuk membatalkannya, gitu. Ya. Oke. Artinya ini berarti yang harus dilakukan oleh Bu Lady ke depan adalah mengejar status notaris, oknum notaris tersebut ya Pak ya? Iya. Agar istilahnya diperkarakan untuk dimintai pertanggungjawabannya gitu kan. Agar bisa menjadi itu tadi tersangka walaupun hukumannya walaupun akte kuasa dibatalkan tapi tetap tidak pidana atau pelanggaran yang dilakukan tetap dipidanakan ya Pak. Ya, karena masalah Bu Lady itu sesungguhnya selain SPK bodong, ya, ditambah lagi dengan akte ini, gitu kan. Ini akte ini, kalau nggak ada akte ceritanya nggak seberat ini.
Betul. Kasus Bu Ledi nggak seberat ini. Ini maaf ya, mungkin udah kena kasus Rekayasa SPK. ya apa namanya SPK bodong, ya udah jatuh ketiban tangga, ditambah ini lagi, ya bahasa bercandaan Mas Bedu udah jatuh ketiban tangga digigit monyet. Monyetnya rabies lagi. Iya kan sempurna, ya jadi penderitaan Bu Ledi itu sempurna sekali. Ya. Dan maaf ya Pak, saya harus sampaikan, jadi saya melihat memang kesininya alhamdulillah semakin terang benderang, semakin terjawab gitu ya kejanggalan saya yang memang apa mereka mungkin kenal apa-apa gitu ya Pak, karena kuasa direksi tersebut mereka juga rekayasa isinya, yang si SPK bodong juga sama gitu. Jadi ya memang dari awal mungkin betul kata pihak ini ya apa namanya penegak hukum, kalau saya sudah mungkin ditargetkan, sudah ibaratnya di riset lah gitu ya untuk melancarkan niat jahat mereka gitu. Oke, baik. Artinya sekarang perjuangan Ibu Ledi untuk mengharapkan keadilan dari kasus yang menimpa Ibu Ledi ini sampai saat ini perkembangannya apakah sudah ada titik harapan atau memang masih jauh dari ekspektasi atau harapan Ibu Ledi? Saya kalau cerita itu saya sedih banget sih Mas Bedu. Jadi ya mungkin karena mereka mau mencoba mengalihkan tanggung jawab mereka kepada saya dengan jumlah nominal yang besar sekali kan gitu ya, karena sikap karena memang tingkah laku mereka semua dan saya masih dilindungi Tuhan gitu ya. Jadi mereka mungkin sepertinya bermain dengan mafia-mafia yang memang sekarang ini sedang saya proses gitu. Jadi sampai detik ini pun nggak ditahan gitu. Anggap saja pada setiap lembaga pasti ada oknum-oknumnya Pak ya. Anggap aja mungkin ceritanya boleh mafia-mafia ini yang menghambat perjuangan Bu Ledi ini ada di mana-mana saja. Mungkin bisa, Pak Adi bisa membantu. Karena kan sebagai ketua GNPK ya kan, kalau ada oknum-oknum yang tidak benar gitu kan, tidak istilahnya kalau di aparat kepolisian tidak presisi gitu kan, atau ada hakim atau jaksa atau notaris yang tidak profesional, itu bisa kita gebuk dengan tokat-tokatnya ya biar lebih profesional gitu Pak Adi ya. Ya gini Mas Budi ya, seperti saya dulu episode 13 yang lalu itu mengatakan bahwa Bu Ledi ini harus menyiapkan mental. Ya, menyiapkan mental artinya apa? Untuk menghadapi proses hukum itu tidak kalah beratnya terhadap kasus intinya, kasus yang menimpa intinya. Ya, beliau ditipu, macam-macam lah, ada pemalsuan, itu adalah kasus utamanya. Tapi menghadapi proses hukum, itu beratnya seimbang, bahkan bisa kadang-kadang bisa lebih. Pertanyaan saya kenapa? Karena para pelaku ini, itu akan berusaha semaksimal mungkin untuk bebas dari jeratan hukum. Iya. Dengan mempengaruhi para penyidik, dengan berbagai macam jurus. Ya mungkin dalam episode yang akan datang bisa dibahas tentang bagaimana proses hukumnya. Ya seperti kasus sekarang, saya dengar dari Bu Ledi pelakunya sudah ditetapkan tersangka, Tetapi di Kamnek ya, Kamnek Polda Metro, Subdit Kamnek ya, tetapi nggak ditahan. Nah, ada apa dengan cinta? Nah itu cinta. harus jelas gitu. Memang subjektif penahanan itu sesuai dengan KUHP. Ya, penyidik bisa menahan bisa tidak, tapi kalau dengan ancaman hukuman sekian, pasal yang dituduhkan ini, ya ditahan. Jangan sempat nanti orangnya udah pergi, udah ngabur, baru susah cari-carinya. Nah ini ya saya lebih cenderung nanti dibahas barangkali Bu Ledi kalau masih berkenan diundang oleh Serabi Adi Warman untuk membahas proses hukumnya, biar Pak Kapolri tahu ini bagaimana proses-proses seperti ini. Apalagi Pak Kapolri kita kan tegas ya, sangat tegas, bahkan mantan Kabar Eskrim ya nyium berkas aja tahu bagaimana ada penyimpangan dan lain sebagainya gitu. Ya, kalau ekornya nggak bisa ini ya kepalanya yang di ini, kata Pak Kapolri kan begitu kan. iya. Ya, kalau nanti penyidik dibawa gini ya kasubditnya yang atau kalau perlu dirnya kan gitu kan.
Nah, jadi nanti kita bahas, mudah-mudahan Mbak Lady masih bersedia diundang sama Mas Bedu ya, untuk kita bahas itu Mas Bedu. Iya Pak. Oke, siap. Dan artinya memang ini adalah perjuangan Ibu Lady ya Pak ya, untuk mendapatkan keadilan. Ya, kita berharap Bu Lady kuatkan mentalnya, karena yang dihadapi memang benar-benar sebuah perjalanan yang cukup panjang dan melelahkan, berhadapan dengan memang orang-orang yang punya jabatan, punya kewenangan, punya kekuasaan, yang kita harus hadapi dengan tabah, kuat, dan memang dengan harus penuh tenaga gitu untuk menghadapinya ya. Nah, Bu Lady, sebelum kita tutup episode kali ini, apa yang ingin Bu Lady sampaikan kepada penonton Serambi Adi Warman ini, dan apa harapan Bu Lady ke depan untuk kasusnya Bu Lady? Harapan saya sih, saya pengen banget masalah saya itu selesai, Mas. Saya udah 1 tahun urus ini di kepolisian, tapi dipontang-panting seperti itu. Udah jadi tersangka, udah hampir mau selesai, ada aja oknum yang bermain gitu, Mas Bedu. Jadi saya ngerasa kok nggak punya hati nurani sih. Saya cewek sendiri di sini melawan komplotan itu yang luar biasa, hampir kurang lebih mungkin 10 orang. Itu yang terlihat di mata. Saya nggak tahu yang di belakang saya itu berapa orang gitu kan. Jadi saya berdoa aja sama Tuhan, Tuhan tolong jauhkan saya dari orang yang zolim, tolong tunjukkan yang benar itu benar, seperti saya sampaikan di episode sebelumnya ya. Jadi saya sangat terpukul sih dengan keadaan pihak yang saya minta pembelaan, saya minta keadilan, dan yang sadisnya itu udah menjadi tersangka, tapi sampai detik ini nggak ada penanganan yang menurut saya keadilan itu di mana sih gitu ya. Jadi ngerasa bahwa sebenarnya kok keadilan tidak berpihak pada saya gitu. Iya, padahal udah sesuai bukti, udah sesuai fakta gitu, udah semuanya saya liatin dan itu udah jelas banget gitu ya. Dan saya nggak pernah bilang tolong bela saya apa segala macam, saya nggak pernah. Saya cuman bicara sama penyidik di unit, saya mohon dong gitu, tolong keadilan buat saya cuman mau cepet selesai. Saya udah 1 tahun udah nggak berkarya gitu, Mas. Saya pengen berkarya lagi kan, karena udah hampir 1 tahun vakum. Saya juga pengusaha kan, banyak case flow yang harus saya keluarkan, tapi harus ada pemasukannya. Selama ini kan saya hanya fokus di masalah ini dan itu nggak beres-beres gitu, nggak selesai-selesai. Artinya dengan adanya kasus ini sudah banyak yang Ibu Lady korbankan, baik tenaga, finansial, dan juga pikiran. Banyak banget, Mas. Jadi saya juga mengeluarkan biaya-biaya yang tentunya untuk penagihan apa segala macam gitu ya. Terus saya juga harus tiap bulan gaji staff untuk memang ya pemasukan kita lagi fokus di sini pastinya kan untuk transport, untuk apa semua juga saya kan pakai biaya gitu ya, Mas. Terus juga waktu saya gitu, saya sampai dibuat opini segala macam sama mereka, kan mereka pelayan masyarakat gitu kan, diperlakukan yang baik lah, sesama manusia, punyalah hati nurani gitu ya, Mas. Yang dimana kok tega banget sih lu cowok semuanya, terus ngelihat saya wanita udah bolak-balik mundar-mandir, saya support gitu kan, butuh data apa saya nggak pernah lama gitu, selalu saya support, malam juga saya anterin data tersebut, sampai dia tuh jangan sampai saya yang menghambat prosesnya dia gitu. Sampai udah ditetapkan tersangka juga masih juga dibelokin gitu, Mas. Dan saya berdoa aja sama Tuhan, Tuhan, mereka jolim banget sama saya sih, apa salah saya sama mereka? Kalau mereka cuman ya mungkin apa saya nggak tahu, terus mereka cari-cari apalagi saya nggak tahu, sampai detik ini pun belum pernah ada sidang, padahal udah penetapan dari bulan Agustus gitu, Mas. Aku cuma minta sama masyarakat yang menonton ini, ya jangan berhubungan dengan hukum lah kalau bisa gitu ya, karena sulit sekali mendapatkan keadilan gitu. Padahal udah jadi tersangka aja sampai detik ini belum ditahan gitu, Mas Bedu. Saya bingung apalagi yang mau mereka lakukan, permainan apalagi yang harus saya hadapin gitu. Para penyidik tuh kok nggak punya hati nurani sama saya gitu. Ibaratnya saya seorang diri dilawan sama mereka lagi, saya harus apa gitu. Itu aja sih, Mas Bedu. Oke. Pak Adi Warman, sedikit.
Ya, gini Mas Bedu ya, closing statement dari saya kepada seluruh masyarakat. Ada beberapa yang harus dihindari dalam kehidupan kita, terutama berhadapan atau ikut proses hukum. Artinya kita jangan melakukan pelanggaran hukum, atau kita jangan, maaf ya, terpaksa berurusan dengan hukum. Karena di situ ya, di proses itu banyak area abu-abunya, banyak oknumnya, banyak semuanya, walaupun banyak juga yang baik. Ya. Ini kita hindarilah. Kepada para pengusaha juga berhati-hati ya dalam berhadapan dengan tanda petik oknum notaris nakal. Ya. Karena berakibat akan seperti ini. Kehati-hatian itu perlu dalam melangkah, terutama yang berdampak pada akibat hukum. Ya. Ini kan akibat ketidakhati-hatian berhadapan dengan peristiwa ya tentang kuasa, tanda tangan dianggapnya itu tanda tangan kuasa kudir, taunya dipakai yang lain. Maka oleh sebab itu kehati-hatian kita sangat penting. Ya. Saya ingatkan kepada teman-teman notaris ya untuk tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran seperti ini. Ya. Biarlah oknum nanti ditindak prosesnya secara hukum. Itu saja barangkali Mas Bedu, ya. Keprihatinan kita ya sangat mendalam. Dan terakhir mungkin saya sampaikan dengan Bu Lady, mungkin episode yang akan datang kita undang lagi kali Mas Bedu ya, untuk melihat proses hukumnya seperti apa sih. Karena saya juga kaget ya, baru dengar juga seperti ini ya. Ini proses hukumnya perlu diungkapkan dan perlu yang benar seperti apa sih? Gitu, agar semuanya terang benderang ya. Iya. Tadi ya. Kita bisa tahu permasalahan yang terjadi dalam kasus SPK bodong ini itu dalam SPK bodong Bansos Pemprov DKI ini seperti apa? Iya. Dan juga ada peran serta notaris dalam kasus pusaran kasus Lady Marcella ini. Mungkin biar tuntas lah. Mungkin beliau kan berpikir, Pak, untuk kasus yang artis juga mungkin karena lebih terkenal kok itu cepet, kok saya enggak gitu loh. Ya, atau harus jadi artis terkenal dulu baru cepet, prosesnya kan jadi begitu. Nanti masyarakat juga akan yang lain begitu. Nah ini memang perlu pembahasan lebih lanjut ya. Sekali lagi saya minta kepada Bu Lady bersabar, kuatkan ya. Mudah-mudahan ini bisa selesai dengan baik, dengan cepat ya. Baik, Bu Lady, semoga kasus ini bisa cepat selesai dan agar Bu Lady bisa kembali beraktivitas, melakukan aktivitas yang lebih tenang lagi. Dan kita juga semua berharap pemirsa yang menyaksikan Serambi Adi Warman bahwa mudah-mudahan ya kita tetap bisa mencari keadilan. Karena kalau kita sebagai masyarakat ya ketika harus berurusan dengan hukum, bingung mau kemana mencari keadilan, artinya kita seperti ada di sebuah negara yang tidak melindungi rakyatnya terhadap permasalahan-permasalahan hukum, karena sulit sekali mencari keadilan di negeri ini gitu. Seperti apa ya? Tapi pengadilan banyak ya? Pengadilan banyak ya. Keadilan yang susah ya? Iya, saya hampir setiap jalan-jalan kemana ada ketemu pengadilan, tapi keadilan susah. Apa yang sebenarnya terjadi dalam negeri kita? Di negeri kita sih, Pak. Nanti kita bahas. Nanti kita bahas. Dalam episode berikutnya ya. Sekali lagi terima kasih pemirsa di Serambi Adi Warman. Kita doakan mudah-mudahan kasus yang menimpa Ibu Lady Marcella ini bisa mendapatkan perhatian luas dari masyarakat sehingga bisa mendapatkan banyak dukungan agar tidak lagi ada korban-korban seperti Ibu Lady Marcella yang sulit sekali mencari keadilan terhadap kasus yang sudah menimpanya, merugikannya secara waktu, tenaga, dan juga secara keuangan. Dan kita berharap juga semoga para penegak hukum bisa bertindak secara profesional, aparatnya juga, pengadilannya juga benar-benar bisa memberikan keadilan yang seadil-adilnya bagi masyarakat Indonesia. Melalui Serambi Adi Warman, demikianlah bincang-bincang kita pada hari ini. Terima kasih buat Bapak Adi Warman. Terima kasih buat kembali. Perspektifnya, buat pencerahannya. Dan Ibu Lady Marcella, kita berdoa semoga kasusnya cepat selesai. Dan mudah-mudahan banyak yang menonton program Serambi Adi Warman sehingga bisa memberikan banyak dukungan kepada Ibu Lady Marcella dan
bisa di-tag kepada pihak-pihak yang harus bertanggung jawab terhadap kasus-kasus ini. Terima kasih telah hadir di Notaris Pusaran Kasus Duta Toilet Lady Marcella. Baik, sekali terima kasih pemirsa. Kita insya Allah akan bertemu lagi di episode berikutnya, tentunya masih dalam pembahasan yang masih berkelanjutan tentang kasus SPK bodong Bansos Pemprov DKI terhadap Duta Toilet Indonesia Lady Marcella. Saya Bedu pamit, mohon maaf apabila ada yang salah. Sekali lagi, jangan lupa share, like, dan juga subscribe Serambi Adi Warman. Saya pamit, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.